Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Rizky di sini. Ini teman-teman YouTuber lagi pada kumpul. Mantap. Ajib. Ajib, Ada satu tuh yang kayak siapa? Bapak dari Mabes Kepolisian Republik Indonesia. Markas besar. Markas besar. Streaming. Kepalanya. Jadi YouTuber pemula itu intinya ya nih, Bapak yang dari Mabes nih yang lebih tahu gimana cara ngupload, gimana cara bikin video, gimana cara segalanya tuh supaya channel-channel kita berkembang. Kalau kita masih YouTuber pemula, sebaiknya kita perbanyak dulu untuk komunitas-komunitas atau grup-grup yang bisa kita explore. Misalnya ketika kita membuat sebuah konten, temanya apa, setelah konten itu jadi, kita explore di grup komunitas ini. Kenapa? Supaya grafik SEO-nya bagus. Oh, grafik-nya bagus di situ teman-teman. Jadi pemirsa juga terarah, sasarannya juga jelas, dan ibarat kata untuk durasinya pun, presentasi durasinya bisa memenuhi minimal 75%. Itu udah cakep nilainya, ratingnya udah B. Kalau konten kita ratingnya B ke atas, insya Allah untuk masalah view dia mengikut, dan juga AdSense akan menilai prioritas konten tersebut. Oh, gitu. Teman-teman bisa dieksplor lah. Oh, ada yang perlu dipahamin ya bagi pemula di sini itulah. Termasuk saya juga masih pemula. Masih harus banyak belajar di sini. Gak apa-apa, jadi semuanya bisa diarahkan dari grup-grup ini tadi. Dengan adanya grup itu, kita kan bisa ibarat kata meminimalkan traffic yang kurang bagus tadi menjadi lebih terarah dan ke arah grafis ke atas. Nah, jangan sampai teman-teman itu invalid traffic, nanti ujung-ujungnya yang sudah dismount kena dismount. Malah ya bisa jadi kena ban kalau menggunakan aplikasi-aplikasi booster yang ada di dalam Google Play Store atau di iOS. Nah, itu resiko terburuknya di situ. Dan udah banyak kejadian yang di ban. Memang bahkan saya buat sebuah konten percobaan iseng-iseng berhadiah, saya menggunakan aplikasi booster. Ketika dia 3.900 sekian jam tayang, dia di ban sama YouTube. Karena di ban ini akhirnya ya udah lengser. Itu memang saya buat percobaan untuk pelajaran kepada teman-teman yang butuh bukti bahwa inilah buktinya menggunakan aplikasi pihak ketiga, booster dan segala macam itu resikonya ya dan itu kan capek doang, sia-sia. sia-sia. Apalagi kan rasanya gimana kalau kita kena ban gitu. Sakit hati. Aduh. Jangan sampai ya teman-teman, kita udah capek-capek merintis dari nol sampai kita istilahnya dapat sekian ribu subscribe, jam tayang sudah memenuhi, ternyata di ban. Makanya ya kita main YouTube juga di jalan yang benar, ya, istilahnya. Garis besarnya di sana. Garis besarnya betul di situ. Jadi kita nggak usah neko-neko lah. Banyak sekarang juga di e-commerce jual-jualan subscribe, jualan jam tayang, jualan view, seperti di Tokopedia, di Lazada. Bukan salah e-commerce-nya, tapi di sini kita sebagai YouTuber jangan dipakai itu. Kenapa? Gitu ya. Sekali kita pakai pasti kedeteksi dan ujungnya demonetize. Jadi artinya kita nggak akan demonetize, malah yang ada resiko terburuk di ban atau kita hilang, di suspend. Pasti kedeteksi secara ini ya, lambat laun ya. Pasti kedeteksi. Pasti itu. Kenapa? Karena
mereka pun akan membaca dari sumber mana yang menonton konten kita. Misalnya kalau kita pakai aplikasi booster atau mungkin kita beli booster yang ada di e-commerce, pastikan berasal dari satu titik IP, dari satu handphone atau dari sisi satu komputer atau dari sisi satu laptop. Artinya satu IP, Internet Protocol. Luar biasa. Di situ bacanya Google. Karena kok bisa dari satu komputer yang nonton bisa 1000? Itulah awal mulanya terjadinya suspend atau ban itu tadi. Membaca dari sumber itu tadi. Lebih bagus kita nge-share. Misalnya kita nge-share di YouTube, di Google, di Facebook, di Instagram, di Twitch, di komunitas WhatsApp, komunitas Telegram, itu lebih bagus. Atau di blogger-blogger kita bisa menggunakan bit.ly, kita share di komunitas blogger. Itu trafficnya dari IP yang berbeda, pasti cakep. Memang lambat, tapi enak, pakai. Nah, itulah tips-tips ya bagaimana kita ngejalanin YouTube ya. Jangan karena hanya pengen terlihat wah sesaat, ujungnya demonetize. Itu rugi semua. Udah kita berharap akan ada monetize, ternyata malah disuspend. Pahit. Bener. Sederhana kok YouTube itu, bener. YouTube itu partner teman-teman, bukan musuh. Bukan musuh. YouTube itu partner kita. Betul. Kita nggak usah berpikir wajah kita pas-pasan atau bagaimana, nggak usah. Yang penting apa sih kita buat konten ini, apa yang kita explore. Kita punya kemampuan seperti Bang Rizky ini, dia ahli dalam menata rambut, dia ekspor tentang cukur rambut. Jadi 2.600 sekian subscriber itu bukan hal yang alhamdulillah. Beliau juga udah monetize, bahkan bulan kemarin alhamdulillah 14 juta lebih. Amin, semoga lebih lagi teman-teman. Biasa. Untuk UMKM kan sangat potensial, anti bangkrut YouTube itu. Benar. Teman-teman coba lihat, buka usaha apa ada resiko bangkrut. Kalau teman-teman sebagai YouTuber anti bangkrut, kecuali handphonenya digandekan. Betul, beda lagi. Nah, tapi kalau teman-teman explore apa yang menjadi kemampuan teman-teman, insya Allah ketika subscribe itu mulai nanjak naik, jam tayang menanjak naik, itu menjadi paten dan itu menjadi lahan pekerjaan teman-teman, pendapatan teman-teman. Dan yang pasti anti bangkrut. Nggak Luar perlu. biasa penjelasannya. Saat ini juga konten kreator sudah ada wadah. Bantuan UMKM pun sudah mencakup, sudah meliput juga konten kreator. Itulah teman-teman, kita berharap banyak konten-konten kreator lain seperti di Petukangan Utara ini yang mulai terbentuk komunitasnya. Ayo dieksplor semua teman-teman. Ayo teman-teman, jangan lupa ya di-share video ini ya, khususnya buat warga Petukangan. Di-share supaya Petukangan ini jadi kampung YouTuber. Alhamdulillah, amin. Luar biasa. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Henry yang dari Mabes, Pak Isro dari tadi. Nah, Pak siapa? Pak Sofyan. Kalau butuh sesuatu otomotif, Pak Sofyan bersedia. Siap 24 jam. Bila perlu catat nomor HP-nya. Terima kasih dari Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen.